how cold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi fisika statistik, yaitu pada materi fungsi distribusi. Nah, fungsi distribusi dalam fisika statistik itu ada 3. Yang pertama adalah Bose-Einstein, yang kedua adalah Fermi-Dirac, yang ketiga adalah Maxwell-Boltzmann. Oke, sebelum itu kita akan membahas mengenai partikel. Partikel terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah jenis partikel kuantum dan yang kedua adalah jenis partikel klasik. Oke, partikel kuantum merupakan partikel yang tidak terbedakan antara satu dan yang lainnya. Namun, berbeda dengan partikel klasik. Kalau partikel klasik itu merupakan partikel yang terbedakan antara satu dan yang lainnya. Nah, dalam jenis partikel kuantum itu tuh terdiri dari 2 fungsi distribusi. Yang pertama adalah Bose-Einstein. Yang kedua adalah Fermi-Dirac. Nah, partikel klasik ini tuh hanya terdiri dari 1 fungsi distribusi, yaitu fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Yang pertama akan kita bahas adalah Maxwell-Boltzmann. Nah, statistik Maxwell-Boltzmann itu tuh berlaku untuk partikel identik yang dapat dibedakan. Nah, identik sendiri itu berarti struktur dan komposisinya itu tuh sama. Nah, terbedakan sendiri itu artinya kondisi atau keadaan partikel identik berbeda satu sama lain. Contohnya, molekul gas H2, terus ada O2, dan lain-lain. Nah, karena jaraknya berjauhan, maka molekul atau partikel tersebut itu tuh dapat dibedakan atau terbedakan gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang penyusun suatu partikel. Kita misalkan ada 3 partikel seperti pada gambar ini. Nah, maka peluang penyusunan partikel tersebut ada 6 dengan posisi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, tinjau partikel sebanyak N akan didistribusikan pada tingkat energi yang berbeda-beda, yaitu E1, E2, E3, dan seterusnya sampai dengan En, dengan partikel-partikelnya berupa N1, N2, N3, dan seterusnya sampai Ni. Kemudian, prinsip kesamaan peluang a priori bahwa semua keadaan tingkat energi mempunyai peluang yang sama untuk diisi asalkan jumlah partikel dan energinya tetap. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dan ensemble. Nah, sistem pada bagian ini mengacu pada partikel-partikelnya. Contohnya, jika kita membahas tentang gas, maka sistem adalah atom atau molekul gas. Kemudian, untuk ensemble adalah kumpulan dari partikel-partikel atau kumpulan dari sistem-sistem. Nah, jadi kumpulan sistem merupakan ensemble. Selanjutnya adalah keadaan ensemble. Nah, dalam gambar ini terdapat 2 keadaan. Yang pertama adalah mikrostat kiri dalam ruang fase. Yang kedua adalah mikrostat kanan dalam ruang fase. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bobot konfigurasi. Pada tingkat energi, seperti gambar di samping terdapat N partikel dan juga S pita. Nah, bagaimana cara pengaturan N partikel dalam S pita? Nah, cara pengaturan N partikel dalam S pita, total partikel N dipilih N1 diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian, N-N1 dipilih N2 diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian, N-N1 min N2 dipilih N3 diperoleh persamaan seperti ini.
Selanjutnya, berikut cara total pengaturan N partikel dalam S pita sebagai berikut. Nah, jumlah cara pengaturan sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai dengan NG faktorial. Nah, kemudian didapatkan yang seperti ini. Nah, seluruh keadaan makro yang meliputi S pita, jumlah cara penataan partikelnya akan seperti ini. Kemudian kita akan dapat mengetahui bobot konfigurasi. Nah, setelah kita mengetahui bobot konfigurasi, maka akan didapatkan penyederhanaan persamaan dari bobot konfigurasi tersebut. Nah, penyederhanaan persamaannya menggunakan ln. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke pembahasan penerapan pengali Lagrange untuk persamaan. Nah, jika yang ditinjau sistem yang terisolir dari lingkungan, maka akan dipenuhi beberapa syarat berikut. Syarat yang ini. Nah, dengan menggunakan pengali tak tentu Lagrange alfa dan beta, maka syarat tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke penentuan pengali alfa dan pengali beta. Nah, penentuan pengali beta dapat dilakukan pendekatan termodinamika. Nah, menurut hukum pertama termodinamika didapatkan seperti ini. Tetapi penambahan energi tersebut juga dapat ditinjau sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menuju ke penentuan pengali beta. Nah, bila saat dilakukan pemasukan panas tidak ada penambahan jumlah partikel atau dN-nya sama dengan 0, maka perubahan bobot assemble-nya menjadi d ln W sama dengan minus beta dQ. Dan entropi dalam bobot konfigurasinya akan diperoleh seperti ini. Ya, selanjutnya penentuan pengali alfa. Nah, untuk menentukan pengali alfa, persamaan ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian diperoleh yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita masukkan harganya, akan didapatkan nilai A. Atau nilai pengali alfa. Nah, dengan memasukkan nilai alfa dan beta, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, persamaan tersebut itu tuh tidak bergantung terhadap jumlah status energi persatuan volume B yang konstan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam pendekatan klasik yang sebenarnya, di mana pembagian energi tidak diperoleh distribusi yang sama. Tadi sudah kita bahas mengenai statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, kita lanjut pada partikel jenis kuantum, di mana statistiknya ada dua, yaitu statistik Bose-Einstein dan statistik Fermi-Dirac. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah statistik Bose-Einstein. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui sejarahnya. Pada tahun 1924 sampai dengan 1925, seorang ilmuwan bernama Satyendranath Bose tertarik oleh teori Einstein mengenai gelombang cahaya yang diumpamakan sebagai partikel yang disebut foton. Nah, distribusi Bose-Einstein sendiri merupakan distribusi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku partikel yang tidak dapat dibedakan. Nah, baik ukurannya, masanya, maupun yang lainnya. Nah, partikel yang memiliki ciri khas ini disebut sebagai partikel boson. Kemudian, syarat berlakunya hukum distribusi Bose-Einstein. Yang pertama adalah partikel-partikel adalah identik atau tidak dapat dibedakan. Kemudian yang kedua,
berlaku untuk partikel-partikel boson, yaitu semua partikel yang memiliki fungsi gelombang yang simetrik. Yang ketiga adalah tidak memenuhi larangan Pauli. Nah, yang keempat, tidak ada batasan jumlah untuk menempati satu keadaan. Yang kelima, tunduk pada fisika kuantum. Nah, selanjutnya, apa itu partikel boson? Nah, statistika Bose-Einstein menentukan distribusi statistik bagi boson pada berbagai tingkat energi di dalam kesetimbangan termal. Nah, boson adalah partikel dengan spin 0 atau kelipatan bilangan bulat. Kemudian, setiap jumlah boson dapat menempati keadaan kuantum yang sama pada saat yang sama pula. Contohnya, yang pertama adalah foton, yang kedua fonon, dan yang ketiga adalah gas helium. Distribusi Bose-Einstein. Nah, dalam statistik Bose-Einstein, semua keadaan kuantum dianggap berpeluang sama diisi GS atau status, yang menyatakan banyaknya keadaan sel NS yang memiliki energi sama, yaitu ES. Nah, perumusan distribusi Bose-Einstein dari bobot statistik harus memperhitungkan kenyataan bahwa partikel tidak lagi dapat dibedakan atau sama. Kemudian, karena partikelnya tak terbedakan, tidak menyebabkan perbedaan keadaan mikro. Selanjutnya, distribusi energi dengan peluang terbesar dari sebuah sistem boson yang identik tidak saling berinteraksi bisa diperoleh dengan cara yang berikut ini. Nah, menentukan banyaknya cara NS partikel tak terbedakan yang dapat didistribusikan dalam sel GS. Nah, NS sendiri adalah partikel yang menempati subruang ke S atau kursinya. Dalam gambar ini kursinya. Nah, kemudian GS itu keadaan partikel yang menempati subruang ke S atau kelereng yang ditumpuk. Nah, dalam gambar ini, penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi. Nah, untuk mempresentasikannya, sistem boson bagian paling bawah harus selalu kursi. Selanjutnya adalah konfigurasi boson. Jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah seperti ini. Nah, dengan demikian, jumlah total banyaknya cara untuk menentukan partikel dalam menempati sistem adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi maksimum. Nah, konfigurasi maksimum seperti ini. Nah, persamaan ini merupakan persamaan distribusi Bose-Einstein. Dibandingkan dengan distribusi Fermi-Dirac, fungsi distribusi ini dapat menghasilkan nilai lebih dari satu. Namun dapat diatasi apabila kita melakukan normalisasi atau memasukkan nilai alfa dengan nilai yang sedemikian sehingga nilai maksimumnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai statistik Fermi-Dirac. Nah, statistik Fermi-Dirac merupakan statistik untuk partikel yang mengikuti asas larangan Pauli. Nah, partikel jenis ini disebut fermion. Nah, salah satu sifat fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli. Tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Nah, satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Nah, hal ini berbeda dengan sistem klasik atau boson, di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu. Contohnya elektron, proton, dan neutron.
Nah, berikut merupakan anggapan dasar statistik Fermi-Dirac. Yang pertama adalah partikel-partikel identik tidak terbedakan. Yang kedua, diperuntukkan partikel-partikel dengan spin tidak bulat. Kemudian yang ketiga, memenuhi larangan Pauli. Nah, yang keempat, gas helium-3 pada 200 K mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Kemudian, gas helium-3 pada 2K mengikuti statistik Fermi-Dirac. Nah, untuk gas helium-4 pada 300K mengikuti statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, gas helium-4 pada 2K mengikuti statistik Bose-Einstein. Kemudian, gas elektron mengikuti statistik Fermi-Dirac. Nah, yang terakhir, gas foton mengikuti statistik Bose-Einstein. Berdasarkan prinsip Pauli, untuk suatu pasangan N1, M1, S, dan juga MS hanya bisa ditempati oleh satu elektron. Jadi, NJ kurang dari sama dengan GJ. Nah, jika tingkat energi EJ akan diisi dengan NJ buah elektron, maka dengan degenerasi GJ, jumlah cara mengisikan partikel adalah GS dalam kurung GS-1 dalam kurung GS-2 sampai dengan dalam kurung GS-NS plus 1. Nah, maka akan didapatkan yang seperti ini. Nah, karena partikel-partikel tak dapat dibedakan, maka jumlah cara itu harus disempurnakan menjadi seperti ini. Selanjutnya, peluang partisi dari N1, N2, N3, dan seterusnya, masing-masing di tingkat energi E1, E2, E3, dan seterusnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konfigurasi dengan peluang terbesar. Nah, keadaan makro terbesar ialah keadaan makro yang mempunyai keadaan mikro terbanyak. Jadi akan dicari nilai peluang, nilai termodinamik dalam kurung W yang terbesar. Batasan yang diberikan adalah untuk sistem terisolasi dengan N dan U tetap. Sehingga perbedaan keadaan makro hanya ditentukan oleh perbedaan NS saja, atau seperti ini. Nah, dari persamaan 1 didapatkan persamaan seperti ini nih. Selanjutnya, mencari Delaunay W akan didapatkan seperti ini. Kemudian, kita gunakan pengali Lagrange alfa dan beta, sehingga distribusi partikel Fermi-Dirac akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu, bila GS jauh lebih besar dari NS, dan NS itu jauh lebih besar daripada 1, maka NS akan didapatkan seperti ini. Dan alfa dan betanya juga akan didapatkan. Nah, kemudian energi Fermi juga akan didapatkan. Selanjutnya, distribusi Fermi-Dirac pada T sama dengan 0 Kelvin akan didapatkan seperti ini. Nah, pada T sama dengan 0 Kelvin, jumlah elektron sama dengan jumlah keadaan energi dan semua tingkat energi di bawah energi Fermi terisi penuh oleh elektron. Pada kasus E-EF lebih besar dari 0, maka NS-nya juga sama dengan 0. Nah, pada T sama dengan 0 Kelvin tidak ada elektron pada tingkat ini, sehingga energi Ferminya adalah energi maksimum yang dimiliki oleh elektron pada T sama dengan 0 Kelvin. Nah, pada suhu T sama dengan 0, semua partikel berada pada ground state atau keadaan dasar. Nah, dengan energi yang terendah.
Namun, karena prinsip eksklusi Pauli yang tidak memperkenankan partikel dalam keadaan sama, maka partikel menumpuk, mengisi keadaan dasar yang mungkin sampai semua partikel terakomodasi. Sekian pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.